Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Rahmat yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi untuk apa? Berbagi untuk menginspirasi. Kali ini adalah video part ke-7, terusan dari video part ke-6 yang sebelumnya sempat terpotong karena terkendala ya jaringan listrik lah gitu, jadi nggak bisa. Jadi ini terusannya. Jadi yang C yang ini adalah jika akar karya adalah 1/2 ditambah akar 5 dan 1/2 dikurang akar 5, dimana nilai X1 tambah X2 nya kita sudah memperoleh, yaitu nilainya -4. Kemudian yang X1 dikali X2 nya kita belum dapat. Nah ini tinggal dikalikan ya. Jadi kalau bentuk pecahan kan, kalau yang atas dengan atas jadi pembilang dengan pembilang, yang bawah penyebut dengan penyebut. Jadi 1 dikali dengan 1, yang bawahnya berarti 2 ditambah akar 5 dikalikan dengan 2 dikurang akar 5. Nah ini yang atas 1 dikali 1 hasilnya 1. Sementara ini hasil perkaliannya kan sudah pernah dikerjakan ya pada proses yang ini perkaliannya. Karena angkanya sama, jadi yang membedakan hanya tandanya 1 plus 1 min, maka tinggal ujung kali ujung, berarti kan 2 kali 2 dikurang akar 5 kali akar 5, sehingga hasilnya 1/4 dikurang 5. Akar 5 kali akar 5 itu akar 25, akar 2 itu akar 25 itu 5. Berarti 1/4 dikurang 5 berarti utang 5 bayar 4, berarti -1. 1 bagi 1 1. Nah terus ada tanda min. Nah berarti hasilnya adalah -1, sehingga kita bisa menentukan dari sini persamaan kuadratnya yang terbentuk bagaimana, yaitu X kuadrat dikurang kemudian X ditambah sama dengan 0. Nah ini penjumlahannya kita sudah peroleh nilainya, yaitu -4, maka di sini saya tulis -4. Jadi minnya ditulis lagi ya. Kemudian belakangnya -1 hasil perkaliannya. Yang ini hasil perkalian. Kemudian hasilnya menjadi X kuadrat, ini min ketemu min jadi plus 4X plus ketemu min beda tanda jadi -1 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang dimaksud. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal dimana sudah diketahui justru nilai dari jumlahnya sudah diketahui, perkaliannya juga sudah diketahui. Nah ini kan sama saja, ini alfa ditambah beta, yang ini alfa dikali dengan beta. Jadi tinggal substitusi saja, X kuadrat dikurang dalam kurung min 2/3 X ditambah 5/7 sama dengan 0. Nah ini sebenarnya sudah selesai, tapi kan harus disederhanakan. Jadi X kuadrat min ketemu min itu jadi plus 2/3X ditambah 5/7 sama dengan 0. Nah ini sebenarnya sudah selesai, tapi di beberapa pilihan berganda mungkin tidak ada jawaban seperti ini bentuk pecahannya, makanya kita sederhanakan. Jadi pecahannya usahakan tidak ada, jadi dengan cara cari KPK-nya gitu. Jadi ini kan KPK-nya dari 3 dengan 7. Karena ini bilangan prima, berarti 3 dikali 7 langsung, berarti dikali dengan 21. Nah ini KPK-nya. Kalau misalkan di sini 4, yang satunya 8, jangan 4 kali 8 meskipun memang ada hasilnya seperti itu, tapi terlalu besar, jadi bisa disederhanakan. Oke. Berarti ini tinggal dikalikan 21, yang ini berarti 21X pangkat 2 ditambah, tadi kan 2/3. Kalau 2/3 dikali dengan 21, ini kan dicoret, jadi 7 kali 2 itu 14, maka dapatnya 14X ditambah, ini 5/7. 5/7 dikali 21 dicoret, dapatnya 3. 5 kali 3 15. Nah sama dengan 0. Nah inilah yang dimaksud persamaan kuadratnya. Nah jadi ada, kalau bentuk pecahan jadi seperti ini, jadi sudah tidak ada pecahannya lagi. Nah
Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masuk ke sub soal berikutnya, yaitu penentuan persamaan kuadrat baru. Jadi kita punya persamaan kuadrat lama. Nah, ini persamaan kuadrat lama. Terus diminta persamaan kuadrat baru kalau akar-akarnya 2 kali akar-akar sebelumnya, 2 kali alfa gitu ya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita menentukan nilai akar-akar dari dari akar-akar persamaan kuadrat yang lamanya. Itu kita sebut PKL ya, persamaan kuadrat lama. Yaitu A seperti biasa adalah koefisien di depan X pangkat 2 yaitu 4, B koefisien dari X yaitu min 6, dan C adalah konstantanya yaitu plus 1, maka saya tulis 1. Nah, kita tentukan X1 X2 nya nilainya berapa. Nah, ini B per A, B nya min 6, A nya 4, berarti min ketemu min plus, berarti 6 per 4. Mau disederhanakan boleh, nggak juga nggak masalah. Kalau disederhanakan berarti sama-sama bagi 2, di sini 2, di sini 3. Ini nilai X1 ditambah dengan X2. Tapi kita di sini kan pakainya ini ya, alfa beta ya. Jadi akar-akarnya alfa dan beta. Maka saya tulis alfa ditambah beta sama dengan 3 per 2. Kemudian alfa dikali beta itu karena C per A, C nya itu adalah 1, A nya adalah 4, maka ini ini langkah pertamanya. Jadi disebut menentukan nilai X penjumlahan jadi dan perkalian dari akar-akarnya. Kemudian sesuai permintaannya itu adalah apa. Jadi di langkah kedua, jadi kalau saya tulis ini langkah kedua, tadi kita sebut langkah 1 ya, langkah 1 menentukan nilai A, B, C, kemudian penjumlahan dan perkalian. Langkah kedua yaitu permintaan. Jadi pertama kan penjumlahan, yaitu penjumlahan dari akar-akar yang baru 2 alfa dengan 2 beta. Ini tidak menggunakan rumus min B per A karena kan penjumlahannya sudah ada. Jadi lihat di langkah pertama ini sama-sama, kita bisa faktorkan. Pemfaktoran itu kan ada bilangan yang sama. Nah, ini sama-sama 2, berarti 2 nya saya keluarkan, yang tidak sama saya tulis di dalam. Yang tidak sama tadi adalah si alfa, kemudian yang ini beta ya, jadi ini diambil alfanya, sebelah diambil betanya, berarti 2 nya tetap alfa tambah beta kan sudah ada, ini L2 yaitu 3 per 2. Nah, ini kan bisa sederhanakan dibagi, berarti menghasilkan angka 3. Jadi yang penjumlahan hasilnya 3. Kemudian perkaliannya 2 alfa dikali dengan 2 beta. Kalau 2 dikali 2 kan bisa 4, alfa kali beta ya alfa kali beta. Ditulisnya seperti itu ya, 2 kali 2 itu 4, alfa kali beta itu alfa kali beta. Tulis aja 4, saya tulis 4, alfa kali betanya itu adalah 1 per 4, sudah ada sebelumnya 1 per 4. Ini bisa saya coret, nah berarti menghasilkan angka 1. Ini sudah selesai, belum, lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu menentukan PKB nya yang dimaksud dengan rumus yang sudah ada. Ini rumusnya. Jadi di sana datanya apa ya, sesuai dengan permintaan. Pertama X kuadrat, kemudian ini penjumlahan lihat langkah yang kedua, bukan langkah yang satu, karena ini kan langkah ketiga, lihat di langkah kedua lihat di langkah pertama. Penjumlahan kan jumlahnya 3 ya, tulis di sini 3, tinggal masukkan datanya di sini 3, kemudian X ditambah, nah ini kan hasil kali yang mana, hasil kalinya 1, berarti plus 1 sama dengan 0. Inilah yang disebut persamaan kuadrat baru yang diminta dari soal itu ya. Bisa juga di beberapa buku, kalau Anda rutin membaca buku atau lihat berbagai literatur,
itu kalau seandainya angkanya sama, ini angkanya sama, yang membedakan hanya alfa dengan betanya saja, maka bisa kita buat modifikasi untuk menghitung tanpa menghitung X1 tambah X2 nya. Jadi bisa langsung substitusi, yaitu misalkan sini tertulisnya 2 alfa itu saya samakan X, nah gitu misalkan, berarti alfanya adalah X dibagi 2. Berarti yang kita gunakan X dibagi 2 nya ini kita substitusikan ke persamaan kuadrat yang lama, yaitu misalkan 4x kuadrat min 6x ditambah 1 sama dengan 0. Nah ini bisa Anda gunakan, rumusnya menjadi 4, kemudian ini dikuadratkan dikurang 6, kemudian X ditambah dengan 1 sama dengan 0. Nah, nilai yang dalam kurung tadi itu kita substitusikan yang X per 2. Tulis X per 2, di sini X per 2. Kemudian kalau ini kan 4 tetap X ya ini X pangkat 2, tulis X pangkat 2. 2 dipangkatin 2 berarti kan 4, dikurang ini 6 per 2 X. Jadi tukar tempat saja, 6 per 2 X nya di luar ditambah dengan 1, sehingga kita bisa dapat persamaan kuadrat barunya nanti akan sama dengan sebelumnya kita mencari. Ini bisa dicoret ya, 4 dengan 4 hilang, tinggal menyisakan X pangkat 2. Nah ini 6 dibagi 2 kan 3 ya, 3X ditambah 1, jangan lupa sama dengan 0 nya, tambah 1 sama dengan 0. Nah ini hasil ini sama dengan hasil yang kita peroleh dengan cara 3 langkah. Oke, dan perlu diperhatikan bahwa rumus ini kita menggunakan rumus inverse ya, jadi rumus kebalikan. Kita lanjut saja ke soal berikutnya, yaitu di soal yang ke berapa nih, B ya, huruf B. Nah ini juga sama, kita bisa menggunakan rumus inverse, tapi kita coba pakai cara biasa dulu. Dimana kalau nilai X pangkat 2, jadi pertama langkah satunya kita menentukan nilai A, B, C. Nah A nya itu adalah koefisien di depan X pangkat 2, berarti 1, karena nggak ada nilainya, nggak ada angkanya ya. Nah kemudian koefisien di depan X itu adalah min 2 untuk nilai B. Kemudian berikutnya adalah konstantanya adalah min 4. Min ditulis ya nak ya. Nah oke. Kalau sudah, baru menentukan X1 ditambah X2 nya. Kita lagi-lagi menggunakan alfa beta ya, berarti di sini tulis alfa ditambah beta. Min dalam kurung min B nya adalah min 2. Nah minnya jangan ditulis, enggak ditulis karena ada min ini, tidak, ini rumus. Nah berarti per A nya adalah 1. Sedangkan kita min ketemu min itu plus, jadi 2 dibagi dengan 1, hasilnya adalah 2. Jadi nilai alfa ditambah betanya adalah 2. Kemudian alfa dikali betanya adalah rumusnya C per A. C nya adalah min 4, A nya adalah 1, sehingga 4 dibagi 1 4, tandanya min. Jadi alfa kali betanya min 4. Sudah dapat, kita masuk ke langkah kedua. Nah, langkah kedua yaitu apa yang diminta soal. Diminta soal itu yang alfa ditambah 3 ditambah beta ditambah 3. Jadi kan rumus pertamanya adalah penjumlahan. Ini penjumlahan ya. Nah ini kita gabung alfa ditambah beta, angka dengan angka, berarti 3 ditambah 3, maka alfa ditambah beta ditambah 3 tambah 3 itu 6. Ya ini langkah kedua. Langkah kedua, lihat langkah pertama. Langkah pertama alfa tambah beta mana? Oh ada, alfa tambah betanya 2, berarti saya tulis 2 ditambah 6. Nah berapa 2 tambah 6? 8. Jadi yang penjumlahan nilainya adalah 8. Berikutnya yang perkalian. Yang perkalian berarti kan alfa tambah 3 dikali beta tambah 3. Nah karena perkalian maka harus dikurung. Nah dikurungnya nanti kita menghitungnya dengan metode perkalian pelangi. Berarti alfa dikali beta, huruf dikali huruf ya huruf kali huruf. Kalau hurufnya sama jadi tanggal pangkat. Kemudian alfa dikali 3. Nah, kan huruf dikali dengan angka, berarti angka dulu baru huruf. Nah
kemudian tandanya alfanya plus, angkanya plus, jadi sama-sama plus. Kemudian berikutnya 3 dikali beta, ya berarti 3 beta. Angka dulu baru huruf. Angkanya plus, betanya plus, berarti juga plus. Kalau beda tanda pokoknya min. Yang terakhir ujung kali ujung berarti plus 3 kali plus 3, 3 kali 3 9, sama-sama plus, hasilnya plus. Nah setelah itu alfa kali beta ditambah, ini juga sama dengan yang proses tadi soal sebelumnya, sama-sama punya faktor apa? Faktor angka 3. Nah, jadi yang sama adalah angka 3. Nih angka 3 nya sama, tuh sama-sama plus 3, tulis 3. Yang tidak sama ditulis dalam alfa tambah beta, kemudian ditambah dengan 9. Nah ini menghasilkan berapa? Yang pertama alfa dikali beta, lihat di langkah pertama, alfa kali beta nilainya min 4 ditambah 3 dikali kurung ya, alfa ditambah beta nilainya berapa? 2, tulis 2. Kemudian jangan lupa ditambah 9. Jadi yang min 4 ini adalah alfa dikali beta, yang 3 adalah 3, alfa ditambah betanya nilainya 2. Min 4 ditambah 3 kali 2 6 ditambah dengan 9. Berapa hasil perolehannya? Utang 4 bayar 6, masih sisa 2. 2 ditambah 9 11, maka nilainya 11. Nilai 11 ini adalah nilai hasil dari perkalian. Nah perkaliannya nilai 11. Baru langkah terakhir yaitu langkah keempat, yaitu kita menentukan persamaan kuadrat baru atau PKB nya, dengan mana rumusnya adalah yang ini. Nih rumusnya. Yang pertama tulis X pangkat 2 dikurang, nah penjumlahannya berapa tadi dapatnya? 8. Tulis 8. Kemudian jangan lupa ada X nya, tulis X variabelnya, ditambah dengan hasil perkaliannya. Hasil perkalian tadi kita hitung 11, tulis sama dengan 11, tulis 11 sama dengan 0. Inilah disebut persamaan kuadrat baru. Ada nggak Pak metode lain untuk mengerjakan itu? Yaitu ada dengan metode inverse. Misalkan cara lain, saya tulis cara lain, yaitu bentuk inverse-nya. Inverse-nya nanti tinggal di substitusi. Kita ambil contoh alfa ditambah 3 sama dengan X. Kalau saya minta alfa, berarti kan ini X, ini kan plus 3, saya pindahkan jadi min 3. Yang kita gunakan adalah ini. Nah substitusikan ke persamaannya, yaitu X kuadrat dikurang 2X dikurang 4, nah sama dengan 0. Ini X ya. Nah ganti semua X dengan X dikurang 3, berarti X dikurang 3 kemudian dikuadratkan 2, kemudian ada huruf X lagi, berarti ganti dengan X min 3 kemudian dikurang 4 sama dengan 0 ya. Oke, ini karena nggak cukup kita bagi 2 set. Nah pertama ini kan sudah diajarkan ya sebelumnya di video-video part ke-3 ataupun ke-4, yaitu pertama berarti X pangkat 2 kemudian min 3 dikuadratkan jadi plus 9. Nah karena di sini tandanya min, maka di sini tulis min. Kemudian X dikali 3, huruf dikali angka, jadi angka dulu baru huruf, jadi 3X kemudian dikali 2. 2 dari mana? Dari rumus lah. 2 kali 3 6, berarti 6X. Jadi X dikurang 3 pangkat 2 itu adalah X pangkat 2 dikurang 6X ditambah 9. Tuh, kalau misalkan saya nggak paham Pak, ya kalian menggunakan perkalian pelangi lagi. X dikurang 3, X dikurang 3, dimana X dikali dengan X itu nilainya X pangkat 2, kemudian X dikali dengan min 3 itu adalah min 3X, kemudian ini min 3 kali X min 3X juga, kemudian belakang kali belakang min 3 kali min 3 plus 9 X kuadrat, sini plus 9, berapa nilai X? Utang 3, utang lagi 3, jadi utang 6, sama ya. Nah jadi itu kalau menggunakan manualnya perkalian pelangi. Kemudian dikurang, ini sesuai dengan rumusnya, ini dikurang. Ingat ini yang depan X kuadrat min 6X tambah 9 itu hanya X min 3 dikuadratkan, kita belum menyelesaikan berikutnya. Berikutnya adalah min 2 dikali dengan X, berarti min 2X. Kemudian
min 2 dikali min 3, 2 kali 3 6, min ketemu min plus, karena sama-sama min tandanya jadi plus. Kemudian berikutnya paling belakang dikurang 4 sama dengan 0 gitu ya. Kita kumpulkan yang sejenis, x pangkat 2 nggak ada jenisnya yang nggak sama, min 6x ada dengan min 2x. Kemudian angka 9 sejenis dengan angka 6 dan sejenis dengan min 4, sama-sama angka gitu ya. Ini x pangkat 2, ada berapa x nya? Utang 6, utang lagi 2, jadi utang 8 ya, utang 8x ya. Ini 9 ditambah 6 dikurang 4, kita pengurangan aja. 9 dikurang 4 itu 5, 6 tambah 5 kan 11, jadi plus 11 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat baru hasil dari inverse tanpa 3 langkah cara, hasilnya setara. Oke, kita coba lanjut. Kalau videonya kepanjangan nanti kita selesaikan. Nampaknya videonya kepanjangan, yaitu lebih dari 20 menit, takutnya nanti kepanjangan dan bosan untuk mengikuti. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misran Namit, berbagi untuk menginspirasi.